Selamat siang semuanya. Hari ini podcast Rehat kembali lagi. Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat episode 9. Hari ini bersama saya Sifana Triarmita dan saya juga nggak sendiri. Di sini juga ada rekan saya. Kita sapa dulu. Saya panggilnya siapa ini? Panggilnya Teteh, Ibu Teteh aja. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan ini adalah apoteker Melati yang biasa kita panggil dengan Teh Mel. Baik Teh Mel, hari ini tema yang akan kita obrolin bareng-bareng bersama dengan teman-teman rehat semuanya. Hari ini temanya tentang pahami obat dan dukung pemulihan gitu. Nah, Teteh, boleh nggak Teh kita mulai podcastnya nih? Teh udah siap Teh? Mudah-mudahan siap. Nanti ada banyak pertanyaan loh. Waduh, semoga bisa menjawab ya. Iya, oke. Saya juga jadi deg-degan. Deg-degan ya. Deg-degan. Mudah-mudahan bisa ya Teh. Ya, mudah-mudahan. Oke Teh. Teh sebenarnya teman-teman juga mungkin di sini banyak yang bertanya, apoteker tuh siapa sih Teh? Betul sekali. Biasanya mungkin kalau ke rumah sakit yang tahu dokter, perawat gitu ya. Itu kayaknya yang favorit dan famous gitu ya. Jarang orang, mungkin ada beberapa yang sudah tahu nih, udah mulai tahu tentang apoteker itu siapa. Tapi mungkin sebagian dari yang mungkin nonton hari ini belum tahu apoteker itu siapa sih gitu ya. Sebenarnya apoteker itu sama-sama tenaga kesehatan, jadi memang profesi kesehatan juga, dimana kalau apoteker ini punya kompeten di bidang obat-obatan gitu. Nah, biasanya kalau mau jadi apoteker harus belajar dulu. Nah, belajarnya itu dari sarjana farmasi, kemudian kalau setelah lulus nanti ada lagi lanjutannya, belajar profesi apoteker gitu. Jadi kita ngomongin seluruh obat-obatan tuh, mulai dari Di rumah sakit jiwa juga. betul. Sebetulnya kalau di rumah sakit jiwa itu tugas apoteker itu sampai sejauh mana sih Teh? Betul. Kalau tugas apoteker sampai sejauh mana kalau di rumah sakit? Nah, memang kan apoteker tuh bidangnya banyak ya. Jadi nggak cuma di rumah sakit aja, ada yang pelayanan, ada juga yang di industri gitu. Kalau terkhusus di pelayanan, apalagi di rumah sakit, itu biasanya dibagi jadi 2 kelompok pekerjaan lah istilahnya. Yang pertama pasti mengelola sediaan farmasi atau obat-obatan, alat kesehatan, sampai bahan medis habis pakai. Nah itu jadi apoteker harus memastikan nih ketersediaan dari obat, alat kesehatan, dan BMHP yang ada di rumah sakit, khususnya kalau misalnya saya di rumah sakit jiwa gitu, teman-teman apoteker yang kerja juga di rumah sakit jiwa, memastikan ketersediaannya di rumah sakit jiwa tuh obat-obatan yang obat, akes, dan BMHP yang berkualitas dan aman buat pasien, serta terjangkau juga sama pasien gitu. Selain itu juga apoteker punya tanggung jawab melayani secara farmasi klinis gitu. Nah, pelayanan farmasi klinis ini biasanya berhubungan langsung dengan pasien, misalnya memberikan informasi obat, konseling obat gitu ya. Tujuannya buat apa? Supaya pasien mendapatkan obat yang aman dan berkualitas, serta pasien juga paham tentang obat-obatan yang dipakai. Gitu. Teh, mungkin ini banyak yang baru bergabung ya. Teman-teman, hari ini kita sedang mendiskusikan tentang bagaimana cara kita untuk memahami obat dan mendukung pemulihan terhadap pasien-pasien yang dengan gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan. Betul. Nah, Temel, dari overview seorang apoteker, bagaimana sih cara
meminum obat yang baik, dan memaksimalkan bagaimana supaya pengobatan yang diterima oleh teman-teman yang mungkin adalah pasien-pasien di rumah sakit ini atau teman-teman yang juga dengan punya kasus yang serupa, itu bagaimana sih yang baiknya? Nah, kalau misalnya untuk meningkatkan tadi ya efektivitas optimalisasi dari pengobatannya gitu kan biar bagus gitu ya, good. Biar istilahnya efektif ya. Gitu. Nah, biasanya memang kita selalu menganjurkan minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan konsisten minum obatnya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang memang tahu gitu ya, gangguan kejiwaan itu kan misalnya penyakit kronis, jadi penyakit yang jangkanya panjang gitu ya pengobatannya. Jadi makanya butuh ada namanya kepatuhan minum obat. Gitu. Nah, kepatuhan minum obat itu ya benar-benar pasien itu patuh dengan cara minum obat yang sudah dianjurkan sama dokter, mulai dari obatnya, waktunya, kemudian juga nanti harus konsisten dan tepat gitu minumnya. Berarti kan Teh ya, ini kan kalau ngomongin soal penyakit ya Teh. Betul. Kadang-kadang ada titipan dari teman-teman yang lain. Biasanya itu terkait soal apakah bisa nggak sih Teh kita sharing obat, kayak misal aku sakit kepala gitu, temanku sakit kepala, kemudian kita sharing obat. Gimana kalau untuk pasien-pasien psikiatri ini? Apakah berlaku juga hal-hal demikian? Nah ya betul. Ini mungkin kalau zaman sekarang judulnya self diagnosis gitu ya. Jadi mendiagnosisnya ya betul. Lagi ngetren nih ya terkait mendiagnosis diri sendiri. Aduh kayaknya saya sakit ini gitu ya. Padahal mungkin kompetensinya, kemampuan dan keahliannya kan mungkin beda ya gitu. Harus punya yang kita harus konsultasi dulu nih sama orang-orang yang memang punya keahliannya. Siapa? Ya dokter-dokter kejiwaan misalnya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang penyakit kejiwaan. Jadi obat itu juga sama. Nanti asalnya harus dari dokter-dokter kejiwaan. Gak bisa kita, misalnya aduh saya kayaknya lagi galau. Kayaknya saya lagi depresi nih, aduh saya nangis terus gitu ya. Nah saya mau minum obat buat anti galau gitu ya. Oh kayaknya kamu galau ya. Oh boleh minta nggak? Kalau saya tidak. Tidak. Jangan ya, jangan dilakukan. Oh baik. Ya, berarti teman-teman harus ingat juga bahwa obat-obatan itu memang didapatkan setelah kita berkonsultasi dan memang dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan pasiennya masing-masing. Betul. Ya, nanti kan dokter itu kan juga mengobservasi, menganalisa, oh kayaknya kebutuhan pasiennya itu butuhnya obat apa aja gitu ya. Makanya tadi disebut sama Teteh Sivana kan personalisasi obat ya pengobatannya. Itu maksudnya memang sesuai dengan kebutuhannya si pasien. Jadi jangan sampai berlebihan atau kurang gitu. Ya. Teteh, di antara semua pasien ini kan biasanya berobatnya jangka panjang ya. Betul. Biasanya mereka kasusnya bisa semakin parah atau bisa semakin baik atau gimana Teh biasanya? Sebenarnya kalau saya lihat ya dari pasien-pasien yang berobat di rumah sakit jiwa, tergantung pasiennya juga. Ada banyak yang berhasil. Maksudnya dalam artian semakin baik gitu ya kondisinya. Dilihat dari mana? Kalau saya sih pasti dilihatnya dari jumlah obatnya misalnya atau penurunan dosis gitu ya. Tapi ada juga beberapa pasien yang misalnya kembali harus ternyata dirawat lagi, mungkin mengalami perburukan gitu. Berarti peningkatan kualitas hidup itu amat sangat erat kaitannya dengan bagaimana pasien itu patuh minum obat gitu ya? Betul, memang kuncinya, salah satu kunci keberhasilan pengobatan kejiwaan gitu ya, itu adalah patuh minum obat gitu ya. Selain mungkin kayak menghindari faktor pemicu atau pencetusnya, atau harus rajin berobat atau kontrol gitu. Nah, kepatuhan minum obat itu juga kunci utama lah untuk pengobatan kejiwaan. Jadi ya memang itu yang harus dilakukan gitu ya. Wow, berat ya berarti memastikannya. Betul sekali, berat gitu ya, karena ya sebenarnya kepatuhan minum obat ini kan ada manfaatnya loh gitu ya, buat pasien gitu ya. Apa manfaatnya? Ya pasti yang pertama kan mengurangi
apa mengurangi kekambuhan, itu penting. Kemudian juga membantu pemulihan, betul kan? Jadi kan dengan minum obat yang patuh dan rutin, pasti kan pasiennya juga lebih cepat pulih. Kemudian saat tadi yang sudah dibahas sama Teteh Sivana, dapat meningkatkan kualitas hidup juga. Jadi misalnya bisa beraktivitas normal gitu ya. Jadi tidak usah takut juga gitu dengan ketergantungan obat gitu. Biasanya Teh ya, saya penasaran nih Teh. Selama Teteh praktek menangani pasien, ada kasus pasien-pasien yang tidak patuh minum obat seperti itu, dan biasanya kalau ada yang seperti itu, kenapa sih Teh alasannya? Dia jadi nggak mau minum obat atau pengobatannya jadi putus, itu kan juga mungkin kalau kita tahu teman-teman semua di sana yang sedang ikut bersama kita hari ini, yang sedang menemani kita hari ini, mungkin juga bisa saling untuk tahu faktornya apa, jadi bisa menghindari gitu. Betul, terutama ini ya untuk kalau saya kan karena prakteknya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, jadi mungkin menanganinya pasien-pasien kejiwaan nih gitu ya. Nah, biasanya pasien-pasien kejiwaan ada beberapa yang memang tidak patuh minum obat gitu. Alasannya apa? Biasanya kalau saya tanya, pertama, pasiennya udah ngerasa sehat, kan udah minum obat nih rutin dan teratur mungkin ya selama 1 bulan atau 2 minggu, seminggu, terus merasa saya udah nggak ada gejala-gejala kejiwaan lagi nih, udah normal kayaknya, udah berhenti minum obat. Ada juga pasien yang misalnya ngerasa malu, soalnya misalnya dilihat sama teman-temannya semua, minum obat terus, minum obat apa gitu ya, mungkin pas ditanya gitu ya, minum obat apa nih gitu, terus ya jadi kan mungkin ada beberapa pasien yang mungkin malu ya mengungkapkan itu, karena balik lagi kita tahu stigma di masyarakat gitu ya, bahwa penyakit kejiwaan itu kan kurang baik ya gitu, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Kalau misalnya minum obat rutin dan teratur, berobat rutin dan teratur kan pasti akan naik gitu ya kualitas hidupnya. Selain dari itu juga, ini yang pasien juga suka rasain tuh kadang kena efek samping obat, jadi takut, atau misalnya takut nih kena efek samping obat, jadi nggak mau minum obat lama-lama gitu. Atau bisa jadi juga karena kurangnya dukungan dari keluarga. Padahal keluarga itu penting buat mendukung pengobatan dari pasien sebagai pengawas minum obat gitu. Jadi keluarga juga bisa berperan amat besar dalam proses supaya target terapinya bisa tercapai ya, kalau begitu. Sangat berperan penting bahkan kalau di dalam pengobatan kejiwaan menurut saya. Kenapa? Karena balik lagi kondisi kejiwaan seseorang itu kan terkadang membuat pasien tuh jadi tidak bisa mengontrol atau bahkan mengingat gitu ya harus minum obat gitu ya. Makanya butuh dukungan dari keluarga, atau misalnya banyak juga nih kasus-kasus dari yang saya tahu ya, dari pasien-pasien kejiwaan di rumah sakit jiwa dibantu oleh puskesmas bahkan, atau ketua RT, atau misalnya tetangga gitu. Jadi memang dukungan sosial dari masyarakat atau keluarga itu penting gitu. Minimal mah mengingatkan lah, ini loh sekarang minum obat gitu. Nah itu kan dengan seperti itu jadi pasien juga semangat ya gitu untuk berobat. Iya. Tadi kan Teh kita sempat ngobrolin tentang efek samping obat tadi. Oh, pasien nggak mau minum obat karena takut efek sampingnya. Jadi sebenarnya Teh efek samping tuh apa sih? Kok saya juga dengernya agak ngeri-ngeri sedep gitu. Iya betul. Banyak pasti yang berpikir efek samping itu menyeramkan gitu ya. Efek samping sendiri sebenarnya itu adalah efek yang didapatkan dari setelah minum obat gitu ya, dan efek yang didapatkan itu justru tidak diharapkan gitu ya, jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya contoh, kalau kita demam kan harapan kita pasti kalau minum obat turun ya demamnya gitu, tiba-tiba kok yang didapatkan betul turun demamnya tapi misalnya jadi diare. Nah, berarti diare itu adalah contoh dari gejala efek samping obat gitu. Tapi tenang, ya, gak semua obat pasti punya efek samping, tapi tidak semua efek samping itu akan terjadi pada saat kita minum obat. Jadi tergantung kondisinya, tergantung obatnya. Gitu.
Jadi tenang ya teman-teman, tentang efek samping obat jangan langsung deg-degan. Takut minum obat karena ada efek sampingnya. Tadi semua sudah dijawab oleh Teh Melati. Teteh, Apa tuh? belum beres nih nanyanya, masih banyak, Masih panjang ya? masih panjang ini daftar pertanyaan banyak. Boleh. Mumpung ada waktunya. Kalau nih, kan kalau nggak patuh minum obat tuh ada yang pasiennya nggak mau minum. Ya. Obat ada juga yang lupa. Betul, lupa. Mau minum obat tapi lupa. Misalnya Teh, kalau saya tuh seringnya dikasih obat 2 kali sehari. Oke. Saya ingetnya pas siangnya Baru atau inget sore gitu ya? gitu. Sore gitu. Iya. Apakah saya harus minum 2 langsung gitu? Atau 1 aja? Atau minum pada saat ingat atau gimana Teh ya? Nah, kalau misalnya lupa minum obat nih, padahal misalnya seharusnya pagi-pagi tadi ya kayak Teh Sivana, pagi-pagi misalnya minum obat, ingetnya baru siang atau sore gitu, gimana? Apa yang dilakuin? Apa tadi bilangnya langsung minum malamnya 2 atau sorenya langsung 2 tablet gitu ya? Jangan. Ya. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh begitu. Iya, kenapa? Karena kan pasti sudah ada dosisnya ya, anjuran dari dokternya. Kita tetap menggunakan dosis sesuai anjuran dari dokter gitu. Tapi kita lihat lagi, kalau kayak tadi misalnya 2 kali sehari ya Teh Sivana minum obatnya. Pagi-pagi lupa, siangnya misalnya baru keingetan. Kalau siangnya misalnya tidak terlalu dekat dengan waktu minum yang nanti sore atau malam, boleh diminum langsung di siang hari, tapi tetap 1 tablet. Nanti jarak waktu dari siang ke yang sorenya itu atau yang malam hari mungkin agak lebih panjang gitu. Jadi balik lagi mungkin boleh sekitar 10 atau 12 jam ya, mestinya mah yang benar 12 jam. Tapi kalau misalnya baru ingetnya sore, jam 5 sore, padahal minum yang selanjutnya itu jam 6 sore, ya sudah, nanti aja minum jam 6 sore, tapi tetap 1 tablet aja. Jadi jangan digandakan dosisnya gitu ya, nanti dosisnya berlebihan. Oh iya. Oke, siap ya teman-teman ya. Harus siap ya. Jadi jangan ngawur minum obatnya. Oke Teh, jadi Teh dalam overview seorang apoteker, dalam sudut pandang seorang apoteker, prinsip pemberian obat yang benar itu kayak gimana sih Teh? Nah, prinsip pemberian obat yang benar ya, sebenarnya kita punya namanya prinsip 7 benar gitu ya. Ini biasanya kita sebagai apoteker itu jadi prinsip atau acuan buat kita untuk memberikan obat supaya obat yang kita berikan tuh aman gitu. Yang pertama dari 7 benar itu adalah yang pertama tuh benar pasien, itu penting. Apalagi kita nih apoteker kerja di rumah sakit, pasiennya banyak gitu ya. Kita harus benar-benar memastikan bahwa obat yang kita kasih ke pasien itu tepat sasaran gitu. Benar enggak buat pasien, misalnya buat pasien Teh Sivana. Jangan sampai saya misalnya ngasih obat Teh Sivana ke pasien yang lain gitu. Berbahaya kan gitu kan, jadi tidak sesuai kebutuhan gitu. Yang kedua itu adalah benar obatnya. Nah, apa benar obat tuh maksudnya? Kan dokter meresepkan obat ya. Nah, kita tuh harus memastikan nih apoteker bahwa obat yang kita kasih sudah sesuai dengan resep atau tidak gitu ya. Maaf ya Teteh. Nggak apa-apa. Mau minum dulu? Boleh loh. Minum dulu aja Teh Sivana. Aduh ini hostnya. Santai aja Teh Sivana. Hostnya lebih tegang ya. Aduh. Kayaknya ini harus agak tarik nafas sampai air mataan gini. Bisa batuk. Keselak ya. Iya, yang manusia juga Teh, bukan cuma rocker ya. Host juga. Diusap dulu air matanya biar, boleh atau diusap dulu tidak sedih. biar tidak sedih. Mau minum lagi nggak Teteh? Cukup ya. Balik lagi Teh, kayaknya tadi ke distrak gara-gara batuk saya ini spektakuler. Jadi tadi menurut Teh Melati itu teman-teman masih iya, ada 7 benar. Ada 7 benar. Ada 7 benar. Tadi mau udah benar pasien. Kemudian benar obat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga
ada benar cara pemberian obatnya gitu. Oh, Jadi caranya. jangan sampai misalnya kita memberikan obat tidak sesuai dengan resepnya juga. Balik lagi ya, dipastikan obatnya sama apoteker itu sesuai bentuk sediaannya. Misalnya obat kan banyak ya, ada salep, ada suntikan tuh yang disuntik gitu ya, ada tablet, ada kapsul, itu sesuai atau enggak gitu. Jadi jangan sampai misalnya ternyata Teteh Sivana butuhnya obat tablet, saya kasihnya obat salep, nggak nyambung nanti ya jadinya. Masa salep diminum ya? Diminum, berbahaya betul. Ya, betul. Nah, Berbahaya. selain itu juga ada benar waktu pemberian obatnya. Nah, biasanya waktu pemberian obat sudah diberitahukan oleh dokter dan diinformasikan kembali sama apoteker. Jadi jangan lupa nanti informasi itu diingat sama yang memberikan obat atau pasien langsung gitu ya. Kemudian tadi kita udah berapa? Berarti benar pasien, benar obat, benar cara, benar waktu. Oh, benar dosis malah belum ya. Benar dosis itu juga penting. Oh, iya. Kenapa? Karena dosis obatnya jangan sampai tidak sesuai dengan anjuran dokter. Kan sudah tahu ya dokter kebutuhan pasiennya tuh dosisnya berapa gitu, dan sudah dikaji ulang sama apoteker gitu. Selain tadi benar dosis, ada benar dokumentasi. Nah, biasanya ini urusannya sama apoteker. Apoteker itu memastikan bahwa resep-resep obat-obatan itu terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau misalnya Teteh Sivana berobat lagi misalnya ke rumah sakit, saya udah tahu obat-obatan yang dipakai sama Teteh Sivana tuh apa aja. Terakhir ada benar informasi. Nah, ini kewajibannya dari apoteker untuk memberikan informasi obat toh. Nah, informasi obat itu harus mencakup dari nama obatnya, kegunaan obatnya, cara minum obatnya, cara penyimpanannya, bahkan sampai efek sampingnya, itu harus diinformasikan dengan benar. Oke. Melati kalau begitu ya. Itu kan apoteker melayani pasien demikian sebegitu hebatnya dengan 7 benar itu. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk teman-teman yang sedang menemani para pasien dengan gangguan kesehatan jiwa, ya, apakah hal itu yang 7 benar itu bisa diterapkan nih sama para pengawas minum obat di rumah? Oh iya, sama keluarga ya. Ya, betul. Tentu bisa ya. Nah, cuma karena kan mungkin keluarga pasien tidak memegang resep, betul ya. Nah, jadi pegangannya apa? Pegangannya adalah obat yang diberikan sama rumah sakit atau sama apotekernya. Di situ kan sudah tertempel label ya, label nama obat, ada nama pasiennya, ada obatnya apa, nama obatnya, aturan pakainya, cara minum obatnya. Nah, itu pada saat nanti keluarga pasien mau memberikan obat ke pasien, harus dicek lagi. Sama kayak apoteker mengecek obatnya. Mulai dari nama obatnya aja pertama. Kalau pasien mah udah pasti ya, benar pasien. Karena kan udah pasti keluarga pasien tahu nih siapa yang akan menggunakan obat. Gitu ya. Yang kedua, dicek lagi obatnya benar atau tidak. Yang di etiket atau label obat sama obat yang kita kasih itu sudah sesuai atau tidak. Karena biasanya di dalam bungkus obat, kemasan obat tuh suka ada ya nama obatnya. Nah, itu bisa dibaca, disesuaikan sama etiket yang tertempel dalam kemasan obat atau plastik obatnya. Kemudian dicek lagi waktu dan caranya. Biasanya apoteker sudah menyampaikan, bahkan ada yang beberapa yang menuliskan ya. Jadi misalnya harus jam 7 pagi, ya berarti harus tepat waktu jam 7 pagi. Gitu. Jadi disesuaikan saja dengan informasi yang sudah diberikan sama apoteker dan instruksi dari dokternya. Gitu. Tema ada nih yang suka bertanya tentang beberapa hal. Di antaranya seperti ini. Obat diminum 2 kali sehari. Kalau diminum tuh dengan air, atau asal masuk di akunya juga boleh gitu. Atau gimana tadi, emut kah atau gimana? Kalau ada tulisan diminum berarti harus diminum gitu ya. Ditelan pakai air. Betul, harus ditelan dengan menggunakan air. Gitu ya. Kalau boleh airnya air mineral, jangan air yang lain, air berasa. Karena nanti takutnya mempengaruhi efektivitas obat ya. Gitu, betul. Nah, tapi kalau tadi di
dibilang diminumnya harus telan bulat-bulat atau boleh dikunyah atau boleh di mut gitu atau diisep-isep atau gimana gitu. Nah, itulah fungsinya tadi apoteker memberikan informasi gitu ya. Jadi pada saat pemberian informasi, kalau apotekernya tidak memberikan instruksi khusus atau misalnya informasi khusus tentang obatnya, berarti diminumnya ditelan bulat-bulat mestinya. Karena mungkin obat itu memang bisa bekerjanya dalam kondisi di bulat-bulat gitu ya, ditelan bulat-bulat. Karena mungkin dia akan kerjanya di tempat tertentu di dalam tubuh kita. Gitu. Takutnya kalau kita kunyah-kunyah, kita emut-emut, nanti malah kurang efektif gitu. Jadi kalau misalnya nanti apotekernya memberitahukan boleh ditaruh di bawah lidah, ya berarti sesuai instruksi di bawah lidah ditaruhnya. Atau misalnya boleh diemut, berarti nanti diemut-emut minum obatnya gitu. Jadi jangan misalnya diminum seperti biasa, taunya dikunyah-kunyah gitu karena misalnya nggak bisa nelan obat gitu ya. Ada nih banyak kasusnya nggak bisa nelan obat. Nah, itu nanti mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke apotekernya atau ke dokternya gitu ya. Atau bisa nanti apoteker konsultasi ke dokter gitu. Kalau terkait 2x1 sehari, 2x1 sehari, 3x1 itu gimana? Nah, mungkin maksudnya waktu pemberian obat ya gitu. Oh, itu terkait dengan waktu pemberian obat berarti ya. Kalau 3x1 berarti sehari minum obat 3 kali. Tapi yang pasnya tuh gimana? Nah, pasnya karena biasanya obat itu diminum, akan aturan pakai itu sudah dihitung ya dari waktu obat bekerja, waktu misalnya obat pecah dulu sampai dia bekerja. Nah, itu hitungan itu nanti biasanya kita apoteker menghitungnya dari 1 hari kan 24 jam nih, Tata Sivana ya. Kalau 2 kali sehari berarti diminumnya kan 2 kali dalam 24 jam. Ya. Berarti mestinya diminumnya per 12 jam karena 24 dibagi 2. Berarti kalau aku minum obat jam 7 pagi, minum obat paginya jam 7 malam. Betul, jam 7 malam. Ada kecuali lagi. Ada beberapa obat yang memang diinstruksikan sama dokter, misalnya hanya diminum di waktu-waktu tertentu. Misalnya 2 kali sehari, betul. Tapi hanya digunakan pagi dan siang misalnya. Ya berarti mengikuti anjuran dari dokter. Gitu. Kalau kayak tadi 3 kali sehari, berarti berapa tes Sivana? Berarti 24 jam, 24 jam dibagi 3 jadi berapa? Selang 8 jam. Betul. Selang 8 jam gitu ya. Tapi biasanya nanti pasti jelasnya akan diinformasikan kok sama apotekernya. Kalau sesudah makan, berapa lama tadi sesudah makan? Makannya harus makan berat kayak kupat tahu gitu atau nasi gitu, atau aku boleh nasi padang gitu ya, atau aku boleh makan apa gitu, makan bolu aja sedikit atau kentang karena mungkin lagi ada yang diet gitu. Boleh begitu. Benar ya. Kalau arti sesudah makan biasanya kalau tidak ada lanjutan informasinya sesudah makan ya. Berarti sesudah makan, jadi sudah misalnya 5 menit sesudah makan atau sesudah makan banget langsung minum obat itu boleh. Makanannya apa? Tergantung obatnya, Tata Sivana. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya obat diminum sesudah makan gitu ya, itu biasanya berpengaruh misalnya dengan penyerapan obatnya atau mungkin mengurangi efek samping dari obat-obatannya. Misalnya contoh, kalau ada obat yang fungsinya diminum sesudah makan untuk mengurangi efek samping, contohnya efek samping ke lambung, biasanya ada ya beberapa obat yang mengiritasi atau melukai lambung, jadi perih gitu lambungnya, itu berarti makannya harus cukup, jadi jangan makan yang misalnya ringan banget, cici gitu ya, jangan gitu ya, atau makannya minimal roti, atau misalnya kalau bisa nasi yang memang istilahnya bisa membantu si lambung itu dilapisin dulu gitu sama makanannya. Oh begitu. Iya, jadi itu nanti boleh ditanyakan misalnya kalau kurang jelas sama apoteker, atau bisa juga nanti apotekernya mungkin sudah menginformasikan baiknya seperti apa. Berarti enak banget ya Teh kalau dapat kesempatan konsultasi sama apoteker pas dipanggil gitu. Oh jelas. Mama Sivana mengambil obat gitu. Iya. Saya datang berarti saya tidak hanya mendengarkan 2 kali sehari, 3 kali sehari, tapi juga saya bisa menanyakan ini saya bagusnya minum obat ini pas waktu apa.
Iya, karena balik lagi kalau kita punya slogan nih apoteker ya, mungkin Sivana juga tahu ada nih. slogan ya? Iya, tanya Gimana? obat, tanya apoteker. Nah itu tuh penting. Jadi segala sesuatu tentang obat itu boleh tanyanya sama apoteker. Oke. Lebih seru ya? Lebih seru, lebih seru. Ngomongin soal zaman sekarang. Zaman sekarang nih. Lifestyle kan anak-anak zaman sekarang udah banyak banget. Makanannya udah kayak apa ya? Mungkin kopi-kopi gitu. Betul ya. Tiap hari minum kopi ya. Hype banget. Terus kayak apa lagi ya? Milk tea gitu ya. Milk tea gitu. Terus kayak vape ya. Kayak rokok ya. Menurut sudut pandang Teteh sebagai seorang apoteker, itu tuh boleh nggak sih kita minum obat tapi minumnya nggak pakai air putih, minumnya sama kopi aja gitu biar udah pahit gitu. Maksudnya kopinya kopi yang enak ya. Ya, kopi yang manis gitu, bukan kopi yang pahit. Atau mungkin bisa pakai milk tea atau setelah makan apa gitu, atau bisa minum obat sambil nge-vape gitu. Minum obat sambil nge-vape. Ya kan, jam minum obat nih, minum obat, tapi lagi nge-vape, terus nge-vape lagi, boleh nggak gitu? Nah, ya, ini sebenarnya pertanyaan bagus ya. Dan biasanya banyak yang menanyakan juga. Gitu. Pertama saya jawab tentang minuman dulu ya. Minuman. Kalau minuman, tadi ya balik lagi, anjurannya adalah minum obat pasti dengan air mineral saja. Jadi kalau boleh pakai air mineral saja. Kenapa? Karena ditakutkan kalau misalnya pakai teh atau pakai kopi, itu kan di dalam teh atau kopi ada zat-zat lain ya. Yang misalnya contoh kalau kopi ada kafein gitu ya, mungkin yang pemirsa yang nonton yang teman-teman yang nonton gitu nonton mungkin tahu ya ada kafein, atau misalnya teh ada misalnya zat aktif yang lain misalnya tanin gitu. Nah itu bisa terkadang mempengaruhi efek dari obatnya. Misalnya ada yang jadinya menghambat penyerapan obatnya, atau malah mengikat zat yang misalnya kita butuhin nih di dalam obatnya, jadi diikat sama si zat-zat yang tadi. Nah, itu kan jadi nggak efektif ya obat yang kita minum. Atau sama susu juga sama. Kayak milk tea kan berarti ada susunya ya di dalam. Susu itu kan ada kayak misalnya kalsiumnya gitu ya. Nah, itu ada beberapa obat yang justru menurun dengan adanya kalsium di dalam tubuh, terus kita minum obat, efek obatnya juga berkurang. Karena misalnya kalsiumnya menyerap zat-zat yang dibutuhkan sama tubuh kita gitu. Berarti fenomena obat gak nyerap itu ada ya? Ada. Kirain cuma bercandaan anak-anak tongkrongan, aduh maaf nih obatnya belum nyerap gitu. Ternyata Ya, mungkin ada ya? Ada. Karena kita minum obatnya tidak dengan makanan atau minuman yang netral. Betul. Ya. Jadi memang kita harus lihat lagi ya. Maksudnya ada memang obat-obatan yang memang khusus harus dimakan dengan makanan atau minuman tertentu. Tapi ada juga yang memang harus dalam tadi posisi netral. Jadi maksudnya dengan menggunakan air mineral saja. Gitu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan yang kedua tadi yang rokok ya atau vape. Iya, yang lagi ngetren banget tuh teh. Banyak orang yang pakai. Ya, balik lagi ya, rokok atau vape kan sebenarnya tidak sejalan ya, karena kurang baik untuk kesehatan ya. Mungkin yang nonton juga udah paham gitu ya. Nah, jadi jelas pasti akan ada pengaruhnya juga, karena misalnya merokok gitu ada nikotinnya di dalamnya atau ada polutan-polutannya. Nah, itu terkadang juga sama bisa menurunkan efek dari obat-obatan. Kenapa? Karena misalnya jadi mempercepat pengeluaran obat, atau misalnya jadi obatnya tidak efektif gitu ya, atau misalnya bahkan bisa meningkatkan efek samping obat. Nah, itu kondisi itu tergantung dari obat apa yang diminum juga gitu. Makanya segala sesuatu tadi balik lagi kan, tanya obat, tanya apoteker. Jadi ditanyain aja sama apotekernya, boleh enggak misalnya minum obat A diminum sama susu atau kopi. Nah, itu boleh ditanyain, dikonsultasikan saja. Gitu. Termasuk kapan saya boleh ngerokok ya? Iya, kalau bisa mah dikurangin atau ya ke rokoknya ya. Kan katanya banyak tuh sekarang yang pakai untuk rilis stres. Oke.
Apa tuh? Wow, ada pertanyaan Teh Mel dari Sobat Sejiwa. Teh Mel udah siap? Semoga bisa menjawab ya Sobat Jiwa. Oke, gimana Teh? Dari Dari TikTok, Teh. Dari TikTok. Banyak orang takut ketergantungan sama obat jiwa. Mm-mm. Sebenarnya apa benar bisa bikin ketergantungan? Oke, betul. Ini biasanya banyak. Silakan ya, langsung dijawab boleh kata Sivana? Boleh dong. Oh, boleh. Halo teman sobat sejiwa di TikTok. Oke, pertanyaannya tadi banyak sih yang menanyakan tentang itu ya. Apa benar obat kejiwaan tuh bikin ketergantungan gitu ya? Sebenarnya kalau saya lebih senang bukan ketergantungan, tapi memang itu kebutuhan dari pasien kejiwaan gitu ya. Kalau ketergantungan itu kan istilahnya pada saat tidak memakai obat itu dengan dosis dan kondisi dengan dosis dan obat yang sama itu bisa bikin kekambuhan gitu ya, atau malah jadi kepingin banget gitu ya. Namanya ketergantungan kan atau adiksi itu ya, jadi kayak ketergantungan gitu ya. Jadi maksudnya ada rasa ingin untuk terus-terusan minum gitu kan, itu adiksi. Kudu eta betul, harus itu. Nah, kalau misalnya obat kejiwaan tuh sebenarnya tidak, karena balik lagi kalau misalnya tadi kunci dan poinnya adalah mematuhi minum obat ya. Itu memang pada saat kondisi pasiennya sudah membaik, sama dokter pasti akan mungkin dirubah terapinya atau dirubah obatnya atau dikurangin dosisnya. Jadi kan itu sebenarnya bukan ketergantungan ya, tapi adalah kalau saya lebih senangnya menyebut kebutuhan dari pasien. Kebutuhan dari pasien. Jadi kalau dibilang bikin ketergantungan, menurut saya enggak gitu ya, tapi memang dibutuhkan sama pasien kejiwaan. Saya juga memahaminya itu kan diresepkan setelah kita konsul. Betul. Berarti kan memang kayak tadi ya Teh, dipersonalisasikan untuk kita. Betul. Jadi kita harus sebaiknya ya memang bertanya tentang obat yang kita pakai secara mental. Kemana Teh? Tanya obat, tanya apoteker, tapi kalau konsultasi penyakit ke dokter, ke dokter kejiwaannya ya gitu. Jadi ya balik lagi, mungkin kerasanya seperti ketergantungan obat karena mungkin jangka waktu pengobatan kejiwaan kan panjang ya Teteh. Bukan kayak demam abis minum misal obat paracetamol langsung selesai sembuh, selesai. Enggak, memang ya bentuknya adalah menurut saya kebutuhan dari pasiennya. Perlu waktu yang panjang, tidak instan, makanya perlu dukungan dari semua pihak. Betul. Gitu. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Sepertinya banyak sekali yang mau bertanya. Gimana Teh? Dari Instagram. Instagram. Halo. Hai. Zalianti. Silvi Zalianti. Hai Teh Silvi Zalianti. Hai. Saya kan kontrol ke RSJ Prof Jabar. Kalau mengkonsumsi obat ini itu seumur hidup atau hanya sementara? Nah, silahkan. Pertanyaannya banyak juga yang sering ditanyakan sama pasien-pasien yang berobat di rumah sakit jiwa ya. Saya tuh kalau kayak gini minumnya obatnya seumur hidup atau enggak? Katanya gitu ya. Nah, teman-teman atau sobat jiwa yang mungkin mendengar ini, penentuan berapa lama minum obatnya itu balik lagi biasanya nanti yang menentukan adalah dokter. Jadi kita nggak bisa bilang seumur hidup, enggak besok juga udah beres minum obat. Nah, nggak seperti itu. Tapi yang bisa saya informasikan adalah pengobatan kejiwaan memang bukan pengobatan jangka pendek, tapi jangka panjang gitu. Kalau yang saya tahu ada beberapa pasien yang bahkan mungkin sudah tidak minum obat gitu. Tapi ada juga pasien yang mungkin pengobatannya jangka panjang. Itu tergantung apa? Tadi balik lagi, salah satunya adalah dengan kepatuhan minum obat dan jelas kontrol juga ke dokter gitu. Nanti bertahap untuk pengobatan kejiwaan. Kalau misalnya tadinya sebelumnya nih mungkin Teteh Silvi pakai 5 macam obat. Kemudian nanti kalau memang sudah membaik kondisinya, itu dikurangi nanti sama dokter misalnya dosisnya atau obatnya. Nanti lama-lama mungkin kalau memang sudah berhasil, nanti dokter yang akan menentukan boleh selesai pengobatan atau tidak. Gitu.
gitu. Tapi ya tetap harus ada maintenance-nya ya, atau istilahnya pengecekan berkala lah, istilahnya tetap kontrol ke dokter kejiwaan gitu. Itu mungkin. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu resah dan gelisah. Tetap semangat. Itu penting Teteh Silvi. Lanjutkan pengobatannya. Lanjutkan pengobatan, betul. Konsultasi ke dokter dan juga boleh nanti mendapatkan informasi dari apoteker. Gitu. Bertanya lebih jauh terkait obat bersama dengan apoteker. Banyak ya tema apoteker yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat? Banyak. Jadi nanti boleh nanti ketemunya sama siapa aja, mungkin nggak sama saya, mungkin bisa ketemu sama teman-teman apoteker yang lain di sini, boleh ditanyakan saja. Gitu. Oke. Ada lagi? Siap. Wow. Waduh, antusiasnya? Iya. Dari siapa Teh? Beralih ke TikTok lagi. TikTok lagi. Hai. Dari Teh namanya. Teh. Hai Teh. Halo. Cara mengetahui kapan terkena efek samping obat itu gimana? Dan kalau terkena efek samping diteruskan atau tidak? Pertanyaan bagus. Baru mau ditanya sama saya, tapi sudah ditanya oleh Bapak Ibu semuanya, tapi tidak apa-apa. Mari Sobat Sejiwa kita bertanya bersama-sama. Silakan. Oke, pertanyaannya bagaimana? Tadi apa cara terkena efek samping ya? Pertama menurut saya memang pasien harus menyadari terlebih dahulu efek samping. Jadi terkadang ya menurut saya satu mungkin informasinya tidak tersampaikan. Ya. Nah maka dari itu pada saat misalnya pasien terkena efek samping dia nggak tahu ternyata ini efek samping, gejala efek samping obat. Nah efek samping tadi yang sudah seperti dijelaskan ya adalah efek yang tidak diharapkan dari saat kita sesudah minum obat. Gitu. Jadi misalnya sudah ada rasa tidak nyaman gitu. Atau misalnya ada gejala yang sudah diinformasikan sama apotekernya nih. Misalnya contoh nih, untuk efek samping obat-obatan kejiwaan itu kan bisa membuat gemetaran atau air liur berlebih atau kaku-kaku. Nah, sudah ada terasa seperti gemetaran, kaku-kaku atau air liur berlebih gitu ya, atau terkena efek samping, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yang pertama, kalau misalnya sudah tahu obat apa yang bikin efek samping, dihentikan dulu pengobatannya. Tapi jangan lupa habis itu konsultasikan ke dokter. Jadi kembali lagi ke dokter yang kemarin ngasih obat. Kasih tahu ke dokternya bahwa sepertinya saya terkena efek samping obat. Gitu. Nanti dari situ mungkin dokter dan mungkin apoteker akan saling koordinasi gitu ya dan kolaborasi, betul tidak ini terkena efek samping atau enggak, sehingga nanti gejala efek samping obatnya bisa teratasi gitu. Jadi memang begini ya Teh mungkin. Sekarang kan era informasi media kita bisa cek gitu kan. Misal saya pakai paracetamol, tinggal googling kan paracetamol, terus kemudian muncullah efek sampingnya. Nah, setiap rasa itu kan ada namanya ya. Betul. Rasa mual, rasa nyeri, rasa sakit kepala, mungkin seperti itu. Nah, berarti itu semua tidak bisa self-diagnosis ya? Berarti memang harus dikonfirmasi kembali apakah itu betul-betul efek samping obat atau tidak gitu ya? Betul. Jadi memang makanya kenapa harus kembali konsultasi gitu ya ke dokter yang memang meresepkan. Atau misalnya contoh kalau misalnya pasien-pasien kejiwaan yang memang berobat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu punya program atau aplikasi ya namanya Kajol. Itu konsultasi jiwa online. Namanya apa tadi? Kajol. Kajol. Kayak nama artis India, tahu kan? Si Kajol. Oh iya. Iya, tahu kan? Kejamanan ya. Mungkin nggak tahu kalau yang nonton sobat-sobat sejiwa tahu atau enggak ya, ada Kajol. Nah, Kajol itu adalah konsultasi jiwa online gitu ya. Nah, itu bisa juga digunakan untuk pasien-pasien kejiwaan yang mungkin mau konsultasi, benar nggak sih saya terkena efek samping obat gitu ya. Kalau mungkin, karena kan jarak pasien-pasien kita di rumah sakit jiwa tuh jauh-jauh ya gitu. Mungkin susah lagi nih kembali ke rumah sakit jiwa, boleh dikonsultasikan di aplikasi Kajol tadi. Itu aplikasinya aksesnya gimana?
Ngaksesnya nanti ada informasinya di Instagramnya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, makanya follow. Oh, nice. Nice. Jadi kita semua, ayo sama-sama follow akun IG-nya Akun RSJ IG, Provinsi RSJ Jawa Provinsi Jawa Barat. Barat. Di situ TikToknya, semua media yang ada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Baratnya boleh di follow. supaya bisa ikutan kajol. Iya. Minimalnya buat nanyain efek samping obat. Ada pertanyaan lagi Teteh ternyata. Wow. Temel hari ini sepertinya pertanyaan saya berhenti. Oh iya boleh Mangga. Kita coba lihat ya. Dari siapa Teh? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Di Instagram dari ade_ksw. Oke, halo kakak, adik, ibu, bapak. Kapan makan obat bisa menyebabkan sakit ginjal dan sakit hati, Kak? Oh, waduh, sakit hati. Oh. Tapi tenang Temel, bukan sakit hati yang bikin galau, bukan. Tapi maksudnya mungkin livernya mengalami organ hati. Betul, organ hati. Bukan sedih gitu. Jangan ya. Ya, jangan. Jadi silakan Teh. Oke, kapan bisa menyebabkan sakit ginjal? Nah ini biasanya memang rata-rata orang nggak mau minum obat tuh alasannya karena ini. Takut ginjalnya kena, takut hatinya kena gitu ya. Padahal nggak semuanya, satu tidak semua obat nanti mungkin efek sampingnya ke arah ginjal atau hati. Ya. Kemudian biasanya memang dengan penggunaan yang jangkanya panjang banget, pakai banget loh ya, bukan jangka panjang aja, jangka panjang pakai banget, mungkin baru ada efek samping ke ginjal atau hati. Tapi teman-teman atau sobat sejiwa jangan khawatir karena biasanya dosis obatnya juga sudah disesuaikan gitu ya. Jadi nggak mungkin ya misalnya dokter atau misalnya farmasi memberikan obat gitu ya, tapi tidak dihitung dulu dengan kemampuan organ tubuhnya masing-masing gitu ya. Jadi pasti sudah ada keamanan. Kalau kayak gitu mah banyak ya yang kena gangguan kejiwaan dan gangguan ginjal sama hati karena minum obat dalam jangka panjang gitu. Teh, berarti kan kalau kayak gitu, kalau saya sering lihat nih pasien-pasien di rumah sakit jiwa, biasanya juga saya lihat tuh apotekernya suka ngasih tuh kalau memang perlu pengecekan ginjal. Oh ya. Itu apa sih Teh? Ya itu mah hanya untuk obat-obat tertentu ya, makanya kenapa obat-obatan seperti itu? Ya, jadi obat-obatan tertentu ini memang punya efek ke ginjal. Sebenarnya bukan bikin ginjalnya gangguan ginjal gitu ya. Maksudnya mungkin Teteh Sivana ada kayak obat namanya lithium gitu ya. Obat lithium ini memang istilahnya kan dikeluarkannya gitu ya. Kan obat kan nggak mungkin di dalam tubuh terus ya, pasti akan dibuang. Nah, pembuangan itu memang melalui organ ginjal. Makanya kenapa sebelum minum obat si lithium ini harus dicek dulu nih ginjalnya aman atau enggak, fungsi ginjalnya bagus atau enggak. Kalau fungsi ginjalnya bagus dan mampu mengeluarkan obat lithium itu, makanya obatnya mungkin dianjurkan sama dokter boleh diberikan gitu. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan juga kok. Jadi tenang yang mungkin takut ada minum obat jadi bikin gangguan ginjal gitu atau gangguan hati itu nggak seperti itu gitu ya. Itu kayaknya memang stigmanya sudah seperti itu gitu ya. Jadi sepertinya sobat sejiwa semuanya sekarang sepertinya sudah mulai tercerahkan gitu ya. Betul. Ketika memang ada sesuatu yang beresiko ke arah sana, dengan sendirinya mungkin para apoteker itu akan mengkaji segala kemungkinannya dan meminta sobat sejiwa untuk melakukan pemeriksaan lain sebelum mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Ya, pasti juga dengan anjuran dokter ya Teteh Sivana. Iya, jadi memang dokter juga berperan penting juga gitu ya. Jadi kita kolaborasi, makanya kalau di rumah sakit kita punya kolaborasi dengan tenaga-tenaga kesehatan lain ya ini supaya kita memberikan layanan kesehatan itu yang berkualitas dan aman juga buat pasien gitu. Oke. Nah, Teh, dilanjutin ya. Sobat sejiwa dari pertanyaan Sivana dulu ya. Nah, Teh Melati, kalau nih ya, ada beberapa teman yang sudah menitipkan pertanyaan.
Teh, kalau saya lagi menggunakan obat dengan obat kejiwaan begitu, kan tadi juga bilang penggunaannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, bisa saja kan pasiennya pilek gitu, batuk, atau apa ya, atau gatal-gatal Ya, sampai minum obat yang lain. Itu boleh nggak sih Teh digabung? ini maksudnya bukan efek samping obat kan ya? Jadi kayak misalnya mungkin terkena penyakit lain gitu ya. Nah, ya betul. Memang sebenarnya balik lagi kalau mengobati diri sendiri gitu ya. Boleh atau enggak? Jawabannya mah ya jangan. Lebih baik mah mungkin tanya ke tenaga kesehatannya ya. Gitu. Nah, boleh misalnya kalau misalnya merasa ringan gitu ya, boleh ke misalnya ke apotik atau misalnya apotek sih ya, ketemu apotekernya, kemudian dikonsultasikan sama apoteker, nanti apotekernya juga bisa memberikan obat, tapi memang obat yang diberikan itu obat-obatan yang memang istilahnya bebas gitu ya, dibeli tanpa resep dokter gitu. Tapi kalau misalnya setelah minum obat dari apotekernya nih ternyata kurang manjur gitu ya, ya mungkin memang butuh konsultasi kembali ya ke dokter. Jadi lebih baik ya dikonsultasikan ke dokter. Tapi jangan lupa pada saat konsultasi ke dokter disampaikan juga bahwa mungkin teman-teman atau pasien-pasien kejiwaan ini sudah meminum obat apa saja dengan riwayat penyakit apa aja. Gitu. Jadi nanti dokter yang didatangi tuh bisa meresepkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasiennya. Gitu. Nggak kerasa banget ini. Waktu kita kayaknya udah limit banget. Udah terbatas banget. Bukan nggak kangen, bukan nggak banyak pertanyaan, tapi masih banyak banget. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Teh Mel tidak kapok. Oke. Teman-teman Sobat Sejiwa, kalau ada pertanyaan yang lain atau belum sempat terjawab, bisa menghubungi ke Kajol via WhatsApp, boleh. Siap-siap dicatat nomornya, ayo disiapkan tulisannya. Sudah? Siap? Siap? 1, 2, 3. Nomornya adalah 08112929020. 2020 sama ya. Diulangi ya. Diulangi. Kok saya jadi beribet. 081 221 292 020. Ya betul. Begitu. Nah, emang terakhir banget ya. Terakhir banget. Oke, nggak kerasa Maaf ya. Maaf nih, terakhir lagi ini penting. Ya, boleh. Nah, Pesan-pesan apa sih yang bisa Temel berikan untuk para pasien dan keluarga yang sekarang juga mungkin sedang menemani untuk berjuang kesembuhannya dan sedang berusaha dan berikhtiar bersama kita semua di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oke, iya ini mungkin sering saya ucapkan juga buat pasien-pasien ya. Yang pertama adalah semangat untuk menjalani pengobatannya, karena tanpa semangat pasti mungkin akan berhenti ya pengobatannya. Jadi semangat buat pasien, semangat juga untuk keluarga pasien gitu ya. Jangan lelah untuk membantu dan mendukung pasien-pasien kejiwaan. Mungkin terakhir ada pantun boleh? Oh boleh, tadi saya lihat Teteh bikin pantun di depan. Khusus untuk ini ternyata. Khusus. Oke, teman-teman Sobat Sejiwa, kita dengarkan pantun khusus dari Teh Mel. Mudah-mudahan gak garing ya. Ayo kita bilang cakep sama-sama ya. Beli ikan, beli babat. Cakep. Beli babatnya di pasar atas. Cakep. Ayo patuh minum obat. Cakep. Agar hidup lebih berkualitas. Cakep. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Sobat Sejiwa. Saya Sivana dan saya Melati. Kami undur diri. Mohon maaf apabila informasi kami sangat terbatas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. See you, dadah, bye-bye.